Halo, jumpa lagi dengan Ibu Heni. Pada kali ini kita akan belajar menentukan titik balik grafik fungsi kuadrat. Yuk, kita belajar bersama-sama. Menentukan titik balik grafik fungsi kuadrat. Ya. Secara umum, fungsi kuadrat itu f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c mempunyai koordinat titik balik yaitu x, y dengan x sama dengan min b per 2a dan y sama dengan min d per 4a. Nah, D itu apa? D itu adalah diskriminan. Ingat ya, diskriminan. Ya, yang sudah kita pelajari dari bab sebelumnya. Ya. Nah, X itu adalah sumbu simetri. Ya. X itu sumbu simetri. Sehingga sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Dan Y itu apa? Y itu adalah nilai puncak. Nah, nilai puncak itu bisa maksimum atau minimum. Tergantung nanti grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau grafiknya terbuka ke atas, maka mempunyai titik atau nilai minimum. Ya, nilai minimum. Kalau terbuka ke bawah, maka nanti mempunyai nilai maksimum. Ya. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat itu f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Atau sebenarnya f(x) itu sama dengan y. Jadi, bisa juga dinyatakan dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya. Ingat, karena f(x) itu sama dengan y. Nah, untuk selanjutnya kita buktikan. Kenapa sih bisa X sama dengan min B per 2A dan Y sama dengan min D per 4A? Yuk, kita pelajari lebih lanjut lagi. Perhatikan grafik fungsi kuadrat ini ya. Grafik fungsi kuadratnya terbuka ke atas. Maka nanti mempunyai nilai minimum ya, nilai minimum ya, ini mempunyai nilai minimum. Nah, grafik fungsi ini memotong sumbu x di x1,0 dan x2,0. Maka titik di sini adalah x1 dan di sini adalah x2. Nah, sedangkan titik ini adalah tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya X1 dengan X2 ya. Jadi X1, X2 itu panjangnya berapa? Nah, ini adalah tengah-tengahnya. Maka jarak dari sini dengan ini adalah sama ya. Nah, maka titik ini adalah tengah-tengahnya atau tengah-tengah di antara X1 dengan X2, yaitu X1 ditambah X2 per 2. Nah, bagaimana ini nanti? Ya. Nah, sedangkan garis lurus ini, garis yang tegak ini adalah sumbu simetri ya. Sumbu simetrinya melalui titik X1 plus X2 per 2 ya, melalui titik tengahnya ini ya. Jadi persamaan sumbu simetrinya nanti kita buktikan ya, apakah memang benar X sama dengan min B per 2A. Yuk, perhatikan. Nah, grafik fungsi kuadrat
persamaannya, bentuk umumnya tadi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, x1 dan x2 di sini adalah pembuat nol fungsi, ya, pembuat nol fungsi, sehingga itu bisa ditemukan fx sama dengan 0, ya, ketika fx sama dengan 0, ya. Nah, kembali ke sini, fx-nya kita ganti 0, ya, sehingga 0 sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini adalah merupakan persamaan kuadrat. Nah, di bab sebelumnya sudah belajar ya persamaan kuadrat, bahwa akar-akarnya itu misalnya x1 dengan x2, maka kita sudah pernah mendapatkan bahwa x1 ditambah x2 itu sama dengan min b per a. Ya. Nah, tadi persamaan sumbu simetrinya adalah x sama dengan melalui titik x1 plus x2 per 2 kan. Jadi x sama dengan x1 plus x2 per 2. Nah, x1 plus x2 apa? x1 plus x2 adalah min b per a. Min b per a dibagi 2, ya. Sehingga min b per 2a, ya. Terbukti ya bahwa persamaan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat adalah x sama dengan min b per 2a. Ini ya, sudah terbukti bahwa persamaan sumbu simetri x sama dengan min b per 2a. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana nilai maksimum atau minimumnya? Di sini adalah nilai minimum karena grafiknya terbuka ke atas. Ya. Cukup disubstitusikan x-nya ini ke dalam persamaan fungsi kuadratnya. Ya. Yuk. F x. X-nya min b per 2a. Ya. Jadi F min b per 2a sama dengan A X kuadrat, ya, setiap X-nya diganti atau disubstitusi dengan min B per 2A. Ya, B kali min B per 2A plus C. Ya, sama dengan A, ini min B per 2A kuadrat, jadi B kuadrat per 4A kuadrat. Ya. Ini plus B kali min B per 2A. Jadi min B kuadrat per 2A plus C. Ya. Sama dengan, ini kita coret ya, dibagi ya A dengan A kuadrat. Nah, habis tinggal A. Tinggal B kuadrat per 4A per B kuadrat per 2A plus C. Ya, kita samakan penyebutnya. Sama dengan B kuadrat per 4A min, ini semuanya dijadikan per 4A ya. Nah, begitu supaya sama. Ini 2A menjadi 4A. Jadi kali 2, maka 2B kuadrat karena kali 2. Kemudian ini anggap aja per 1, satunya dikali 4A, maka C-nya juga dikali 4A. Ya, gitu ya. Sehingga saya lanjutkan di sebelah kiri. Sama dengan B kuadrat min 2B kuadrat. Jadi min B kuadrat ya. Min B kuadrat per 4A, ya kan? Plus 4AC, ya. Saya perpanjang. Oke, ya. Nah, sekarang minnya saya keluarkan. Min B kuadrat
Nah, ini min, supaya jadi plus, jadi ini min 4AC per 4A. Nah, min, nah, B kuadrat min 4AC itu kan diskriminan, jadi min D per 4A. Ya. Jadi terbukti ya bahwa X-nya itu adalah min D per 2A dan Y-nya atau F dari min D per 2A ini boleh dibilang Y gitu ya. Nah, gitu ya. Sehingga kita dapatkan ini ya. Ini adalah Y. Ya, kemudian ini adalah X. Gitu ya. Nanti kita supaya lebih jelas lagi, kita belajar latihan soalnya.